Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriko Saputra. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan di PT Seven Cyber Media. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang masalah. Perkembangan dunia industri di Indonesia semakin pesat. Dapat dilihat di mana terdapat banyaknya perusahaan di bidang manufaktur, industri jasa, dan perdagangan, baik itu skala kecil maupun skala besar, di mana perusahaan adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Masing-masing orang memiliki peran dan tugas sendiri-sendiri. Pada dasarnya, semua perusahaan baik yang bergerak di bidang jasa, industri, dan perdagangan memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan usahanya, yaitu mendapatkan keuntungan. Kondisi tersebut semakin sangat penting ketika organisasi harus menghadapi persaingan eksternal yang ketat dari kalangan kompetitor. Hal ini dapat terjadi karena produktivitas karyawan yang tidak dapat ditawar oleh karyawan, terutama karena eksistensinya sebagai syarat bagi tujuan organisasi. Produktivitas karyawan tidak akan optimal tanpa dukungan karyawan secara optimal. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa faktor produktivitas karyawan merupakan kunci kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan identifikasi masalah. Di sini saya akan mengangkat identifikasi masalahnya ada 6. Belum adanya produktivitas dari karyawan terkait aturan organisasi. Yang kedua, karyawan kurang efektif dalam penyajian berita. Yang ketiga, karyawan kurang memahami prosedur yang ada di perusahaan. Yang keempat, kurang tegasnya pemimpin dalam melaksanakan fungsinya. Yang kelima, dalam bekerja, karyawan tidak memperhatikan etos kerja yang ada. Yang terakhir, kurangnya kedisiplinan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan atau dalam bekerja. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Saya akan mengangkat 3, yaitu apakah terdapat pengaruh kepemimpinan demokratis dalam produktivitas karyawan di Seven Cyber Media. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan di Seven Cyber Media? Yang ketiga, secara bersama-sama, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan demokratis dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan di PT Media? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mempengaruhi langsung gaya kepemimpinan demokratis terhadap produktivitas karyawan di PT Seven Cyber Media. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan di PT Seven Cyber Media. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh simultan atau bersama-sama pengaruh lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan demokratis terhadap produktivitas karyawan di PT Seven Cyber Media. Bab 2, kajian teoretik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian dari produktivitas karyawan. Menurut Hasibuan dalam Busro, produktivitas adalah perbandingan antara output hasil dengan input atau masukan. Jika produktivitas naik, akan meningkatkan efisiensi perubahan tenaga dalam sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Yang kedua, pengertian gaya kepemimpinan demokratis. Menurut G.R. Terry, bahwa pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Dan pengertian yang ketiga, pengertian lingkungan kerja. Menurut Sedarmayanti dalam Desi 2015, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya, di mana seorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Hipotesis penelitian 1. Diduga kepemimpinan demokratis berpengaruh terhadap produktivitas karyawan di PT Seven Cyber Media.
Hipotesis 2, diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan di PT Seven Cyber Media. Hipotesis 3, diduga gaya kepemimpinan demokratis dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Metodologi penelitian, metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala atau dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal, sebab akibat. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Seven Cyber Media yang berjumlah 30 orang. Peneliti menggunakan teknik sampling jenuh, merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 30 orang karyawan di PT Seven Cyber Media. Teknik analisa data, uji validitas data atau reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner. Uji reliabilitas adalah penguji derajat ketetapan ketelitian atau kekurangan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Yang kedua, penguji asumsi klasik. Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel independen atau dependent atau keduanya berdistribusi normal. Uji multikulinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi atau diajukan telah ditemukan korelasi kuat antara variabel independen. Yang ketiga, uji heterosikiditas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Yang keempat, analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependent bila dua atau lebih variabel independen. Yang keenam, uji hipotesis. Yang pertama uji T yaitu uji parsial. Yang kedua uji F, uji simultan. Sekian dan terima kasih.